Habibi, si jenius dari Parepare. Halo semuanya, di sini aku akan bercerita tentang seseorang yang sangat luar biasa. Ia bernama Bahrudin Yusuf Habibi, atau bisa kita kenal dengan B.J. Habibie. Ia lahir di kota kecil bernama Parepare dari daerah Sulawesi Selatan. Habibie kecil tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Ia sering membaca buku, membuka barang-barang elektronik, dan juga sering bertanya ini itu kepada orang dewasa yang membuat orang dewasa pusing sendiri. Tapi hidup Habibie nggak selalu mudah, teman-teman. Pada usianya berumur 14 tahun, Habibie ditinggalkan oleh sang ayah. Waktu itu Habibie sangat terpuruk. Tetapi ia tidak menyerah, teman-teman. Ia akan terus berusaha dan berjanji akan membanggakan keluarganya. Dengan semangat dan otak jeniusnya, Habibie melanjutkan sekolah hingga ke Jerman. Di sana ia belajar teknik penerbangan. Bukan belajar biasa loh. Habibie belajar sampai larut malam. Bahkan sering lupa makan karena ia terlalu fokus menghitung dan menghitung. Hebat ya teman-teman. Dan kalian tahu enggak? Sejarah yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran. saya nggak takut. Karena andai kata saya sampai waktunya dipanggil, saya masuk ke dalam dimensi dan keadaan Ainun. Ya, saya tahu yang akan menemui saya yang pertama bukan ibu saya saja dan keluarga, tapi Ainun sudah, hey, kamu sekarang di sini ya? Jadi saya tidak ada masalah. Habibie akhirnya menjadi insinyur kelas dunia. Ia menciptakan teori retakan pesawat yang disebut Habibie Vector. Hebat ya, dunia pun mengakuinya. Tapi bukan cuma itu, teman-teman. Habibie pulang ke Indonesia dan membangun industri pesawat terbang pertama di Asia Tenggara. Ia bilang, anak bangsa ini harus bisa terbang dengan sayap sendiri. Lalu ketika Indonesia berada di masa krisis pada tahun 1998, Habibie dipilih menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Walaupun hanya sebentar, beliau berhasil untuk membuat banyak perubahan. Salah satunya, memberi kebebasan pers dan membuka jalan reformasi. Rupiah bisa mencapai level terkuatnya sepanjang sejarah sejak reformasi, yaitu di level 6.500-an, hingga ia pun dikenal sebagai seorang penjinak rupiah. Tapi di balik kejeniusannya ada kisah cinta yang sangat indah loh. cantiknya. Gila kamu, gue capek sudah berubah jadi gula pasir. Ya, Gula pasir. dan kamu Fahri, kita bertiga atau apa? What? Fahri, sudah sudah pernah dioperasi, sudah dua kali. Yang khusus sudah tidak ada lagi. Tapi bagaimana? Anda tidak bisa jelaskan. Ainun, kamu jelek, hitam, kayak gula Jawa. Saya dengar kamu sudah jadi dokter. Iya, tapi masih dokter dulu. Ada rencana mau ambil spesialis? Dalam beberapa bulan ini. Apa itu? Biar kawan dekat, yang khusus. Kalau belum,
Ainun mau ikut saya ke Jerman. Kawani saya mendampingi menjadi istri. Hidupku di Indonesia, hidupmu yang di sini. Kita ini pada gerbang masuk dalam sebuah terowongan. Panjang, tapi setiap terowongan ada cahaya. Saya janji, saya akan membawa kamu ke cahaya itu. Habibie sangat mencintai istrinya, Ainun. Mereka seperti dua hati dalam satu tubuh. Tetapi ketika Ibu Ainun pergi meninggalkan Habibie seorang, dirinya sangat terpukul. Sahabat ini hari apa? Selama 2 tahun pernikahan mereka akan bertahun. Saya berjanji akan terus dampingi Ainun, akan selalu terus berada di samping. Kita berdoa, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah lahirkan saya untuk Ainun dan Ainun untuk saya. Terima kasih ya Allah, Engkau pertemukan kami pada tanggal 12 Mei 1960. Engkau berikan kami dengan cinta yang murni, suci, sejak, sempurna, abadi. Tapi seperti biasa, Habibie akan tetap terus kuat karena cinta sejatinya tidak akan pernah mati. Teman-teman, Habibie bukan hanya orang pintar. Ia adalah simbol cinta, semangat, dan harapan. Ia berkata, ketika kita mencintai seseorang, kita harus siap untuk mengikhlaskan. Tetapi cinta sejati tidak akan pernah mati walau raganya telah tiada. Sekarang Habibie memang sudah tiada, tapi namanya akan selalu hidup. Bukan hanya di buku sejarah, tapi dalam hati kita semua, sebagai sosok yang membuktikan bahwa anak bangsa bisa bermimpi sampai setinggi langit. Terima kasih, salam inspirasi untuk B.J. Habibie. Sejarah yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran. Saya tak takut. Karena andai kata saya sampai waktunya dipanggil, saya masuk ke dalam dimensi dan keadaan Ainun. Ya, saya tahu yang akan menemui saya yang pertama bukan ibu saya saja dan keluarga, tapi Ainun sudah, hei, kamu sekarang di sini ya. Jadi saya tidak ada masalah.